Mulai gerak. Aku nggak ada nih. Oke, dokter akhirnya ada nih. Ya. Dok, kalau nggak di atas saya dok. Nah, di sini boleh dong. Nggak apa-apa. Ini aja ya. Yuk. Gini deh. Itu jangan terlalu Udah, Sip. yuk. Oke, dokter hari ini sampai malam. Apa ya? lagi kita. Ada apa nih dok? Sebelumnya Dati mau tanya dulu deh ya. Kalian yuk teman-teman wartawan di sini. Kalian ngeliatin nggak wajahnya Dokter takut, panik, depresi? Kelihatan nggak guys? Ayo. Enggak. Wah, cakep. Ya, jadi bujur-bujur Cantik. jangan ya, buzzer-buzzer. Jangan. Bujur-bujur. bikin Ini oh Dokter takut, panik dan lain sebagainya. Iya, oke. Apa yang mau ditanya? Hari ini dok, malam ini sampai jam segini kira-kira apa nih, dok? Apa dok? Ada banyak banget. Dari sana tadi kegiatan apa setelah Dari Ya. sana kan Aduh. Oh, dari Dul. pemeriksaan di sana, dari laporan yang pertama, LP yang pertama ya. Sekarang kita bikin laporan baru. dua LP. Sorry, gue di bawah itu. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jadi Boleh. kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah dokter bilang di konpres, Iya, bahwa hafal dia ada sama. pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini ke terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Oleh siapa? Orang sama ya, Dok? Terlapornya siapa? Terlapornya biar Bu Dokter aja ya. Terlapor ada beberapa ya. Ada beberapa nama. Yang Nanti jelas kita yang lihat. dalam Enggak, kejadian perkara inisial aja, ini Bang. Spill inisialnya aja bang. Orang yang sama apa bukan, Bang? orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. Oh. Artis salah satunya ada. Nggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa, Dok? Inisialnya. Mungkin nanti Pak Ade Ari Sebutin aja, mungkin Bang. ya. SS Udah Mungkin sama pagi soalnya. karyawannya. Ya. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Ya, yang seperti Beberapa kalian orang tahu, kita karyawan. berucap kata-kata yang cukup mengerikan kalau didengar. Dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Enggak, Kabin kita Humas kita ya, mungkin serahkan Metro, aja nanti bagaimana. beliau mungkin bisa lebih Kita menjelaskan ya. ikuti prosedurnya. Dok, laporannya kenapa terpisah, Dok? Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan Salah memang handphone. jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya. Dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya. Insyaallah. Dan laporannya diterima nggak di dok? Sudah? Alhamdulillah sudah diterima. Nomor LP-nya berapa, Bang? Boleh dikasih lihat bang? Jangan. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin Nggak, ya dari biasanya beliau kan aja. kalau laporan itu ada bukti laporannya. Iya. Ada semuanya ada. CPM. Ada semua. Ada semua. Mungkin dikasih lihat aja kali dok. Enggak. Bukti laporannya aja, Dok. Susah kan? Kenapa? Bukti laporan. Bukti lapor. Ada bukti laporannya ada. Ada nanti mungkin besok Takutnya mungkin. dipertanyakan, Dok. Enggak. Masalahnya. Dok Nanti dok. mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Iya. Polda besok ya. Dok, Hari dok. ini mungkin bisa. Dok tadi kan sempat ada lawyer di sana ya dok. Di mana? Di acaranya SS itu kan ada lawyer ya, yang katanya kan lawyer barunya. Oh, beliau ini sudah berstatement ya. Oh, beliau Nah, ya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya udah Yang ada lawyer cabut sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah dok katanya kan lebih mementingkan untuk tabayun dan duduk bareng. Sedangkan dokter bilang kan no damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana nih, dok? Mungkin ada yang mau bicara? Ya Kalau- kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau saya Doktif tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya teh ya? Tahu nggak teh? Berarti nggak dalam ada artian gini. tabayun. Kita ikutin prosedur yang. Berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah Doktif maafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Yang Doktif inginkan tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh dok. Kasihan buat teman-teman Oh, ya. oh Iya, ditambahin loh dok. Bakalan kesini lagi dok, Mm-mm. insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orang yang sama lagi kah dok? Hah?
Enggak, kalau ini berbeda ya, tapi Pabrik ini. clue-nya aja ya dikit. Dan Boleh. tapi kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter, udah itu aja. Oh, tahu. Oke. Udah cukup, jangan Udah di cukup. blending lagi. Jangan, udah cukup itu ya, profesinya dokter sendiri ya. Oke. Dok, berarti sedikit mempertegas ini laporannya sebenarnya masih seputaran SS juga ya? Maksudnya yang Kejadian sekarang- di tanggal 17 Ya. Januari Iya, itu. betul. Ya, tapi masih lapornya masih sekitaran Masih itu ya, sekitaran itu. Masih bukan orang yang berbeda gitu ya ini. orang yang hadir di malam itu yang jadi terduga pelaku. Iya. Dok, kalau dilihat kan ini pada akhirnya berkubu-kubu ya dok, pada akhirnya kan bahkan kubu sana berbicara, ada pembelaan segala macamnya. Dokter ngeliat gak sih bahwa hal ini sebetulnya ada sesuatu sebetulnya di balik semua ini gitu loh, ada tendensi tertentu. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini, karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, tidak. Dokter tidak pernah mau ke arah situ. Berarti dalam artian dokter ini sebenarnya hanya ingin membuat dunia skincare sehat-sehat dan baik-baik aja ya? Dan awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis skincare di Indonesia menjadi biru lagi, gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru, Dan tidak akan pernah berhenti ya dok? akan tetap terus. Dok, tapi Ingat di ya, namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya melaporkan dulu ke BP POM terkait Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab, ya. Gitu. berarti pihak BP POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau berkomentar soal itu, tapi yang jelas yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna yang 3 bulan ini itu cepet banget ya. Jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti, jadi nggak lama gitu. sanksinya sendiri buat mereka dari BP POM sudah ada kan? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak, Itu mungkin masuk bukan ke ranah ranahnya Doktif untuk tahu itu Kewenangannya ya, kalau BPOM. dia langsung ke Dok, BPOM. tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya membuat sebuah kayak semacam ramuan aja. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi Doktif di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang Doktif beli sendiri, Doktif uji sendiri, dan Doktif sampaikan itu. Hanya itu aja batasannya.
Oke dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide gitu kan segala macam itu bahan-bahannya cukup lumayan mahal ya dok, karena itu datang bukan dari Indonesia ya. Bukan, kalau bahan bakunya niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa itu $15 per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen, maksimal di angka 10 sampai 15%. Itu kita bisa hitung berapa dalam satu kemasan, misalnya di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut Doki paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sebetulnya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal ya dok, seperti itu. Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berkutat di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit ya dokter jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran $15 per kilo. Oke. Sip. Ya. Berarti intinya dokter tidak akan pernah berhenti ya dok untuk membuat dunia skincare lebih baik ya? Iya, insya Allah tidak. Dan mohon doanya ya. Mohon doanya juga teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia untuk mengawal ya, betul ya, untuk mengawal kasus ini karena kita melihat emang cepat banget kerjanya. Dok, gimana tapi hari ini yang di sana lagi grand opening, lagi happy dokter. Seperti apa nih dokter? Nggak Melihatnya. apa-apa sih, karena kan masing-masing orang punya usaha masing-masing ya. Jadi mungkin ya itu salah satu usaha yang ingin beliau tekuni ya silakan. Dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu, silahkan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada, mungkin kan di situ. Oke. Sip. Aman? Oke. Oke, thank you, ya. Dok. Dulu ya, Dok. Maaf kalau salah-salah ya. Maaf kalau sampai malam begini. yang di suatu stasiun televisi sama seorang host DP gitu, dokter lagi menjelaskan sesuatu edukasi gitu, tapi kayaknya kurang maksimal karena mungkin mungkin bisa gimana tanggapannya Dok? Masalah yang apa ya? Kalau masalah dengan Mbak DP, Doktif sudah nggak mau bahas lagi kan, sudah ada di akunnya Doktif ya, sudah Doktif bahas, sudah cukup Doktif jelasin dan Doktif nggak mau lagi membahas tentang Mbak DP lagi ya. Dan yang jelas yang tadi Doktif rasakan pada saat Doktif di mana ini pada saat tadi itu sebelumnya Bingung. iya di Krimum ya tadi ya melakukan BAP itu Doktif juga tidak ada masalah pada saat menggunakan topeng. Jadi untuk Karen Delano ya, jadi bahkan kepolisian pun tidak melarang Doktif menggunakan topeng pada saat pemeriksaan. Jadi di sini adalah kebebasan berekspresi dari seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi tidak ada juga ya Mas Karen Delano, Mas kan ya panggilannya ya, Mas Karen Delano untuk menanyakan kenapa tidak bisa lepas topeng, kenapa itu adalah hak asasi dan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi juga oleh hukum di negara Indonesia. Oke. Ya, Sip. oke ya. Oke. Dan sebelum saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami semua ya, dan teman-teman harus pulang jam segini ya. Oke dok. Foto dulu Jangan hilang, Dok. Foto dulu. Ini ada dua lain berbeda. Betul. Nah, bisa disebutkan pasalnya apa aja, Pak? Dugaan pencemaran nama Itu baik aja dan dulu ya. pelecehan seksual. Itu yang satu lagi, Bang? Udah itu aja. Udah. Kan Jadi ada memang dua. nanti Pasal. nanti Saya mungkin sebutin dua kami pasal tumas itu aja. pasalnya yang berbeda Oh. kan. Oke. Terima kasih Bang. Oke Foto dok. dong, Dok. Pasangan. Dok, foto dulu, Dok. Ayo. Oke. Sini dulu, Dok. Yuk. Surat laporannya, Bang. Gimana? Foto sini. Tengah-tengah. Situ dulu, Bang.